Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tanya jawab agama yang dapat menangkis keraguan-raguan, ketidakpahaman, dan ketidakmengertian tentang ajaran Islam terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, banyak pertanyaan yang datang dari saudara-saudara yang ada di YouTube, ya. Kini saya akan menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Saya tidak sendiri, ditemani oleh mukri'ah, ya, yang membacakan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari saudara. Silakan tolong dibacakan yang pertama. Dari Muhammad Abdul Aziz Nasabei. Iya, pertanyaan datang dari Abdul Aziz Agisna Syafi'i, ya. Ini orang mana? Saya nggak tahu, ya. Silakan. Kenapa setiap laki-laki di Indonesia bersentuhan tangan atau tak sengaja bersentuhan tangan dianggap batal, padahal Iya. Rasul tidak melakukan hubungan intim, malah Rasul Kenapa laki-laki di Indonesia bersentuhan tangan atau tak sengaja bersentuhan tangan dianggap batal, dianggap batal, padahal tidak melakukan hubungan intim. tidak melakukan hubungan intim. Malahan Rasul sering memberikan contoh setelah berwudu selalu mencium kening istrinya dan langsung sholat tidak batal. Itu pertanyaannya, ya. Saudara sekalian, pertanyaan ini sering ditanyakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini, yaitu mengenai bersentuhan tangan. Ya, mungkin tidak harus bersentuhan tangan, ya, pokoknya bersentuhan kulit lah, baik itu tangan, kaki, kening, bibir, apalah gitu, ya. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Berdasarkan ayat suci Al-Quran yang menyatakan kalimat ujungnya itu awlamastumun nisa, ya, barang siapa yang sakit atau di perjalanan, waman kana minkum maridon aw ala safarin aw lamastumun nisa aw jaa ahadukum minal ghaid. Nah, itu ayatnya, ya. Siapa di perjalanan, siapa sakit, atau lamastum, kalian menyentuh an-nisaa, perempuan, au jaa ahadukum minal ghaid, atau salah seorang di antara kamu datang dari WC. WC itu water closet, ya. Al-ghaid di dalam bahasa Arabnya. Nah, di situ ada perintah untuk berwudu. Fatayammamu shu'aidan thayyiba. Nah, kata lamastum itu diartikan oleh banyak ulama. Lamastum itu artinya menyentuh perempuan, an-nisaa, ya, menyentuh perempuan. Nah, mengenai menyentuh perempuan ini, ada yang mengartikannya menyentuh secara fisik, ya, kulit dengan kulit, ya, itu dianggap membatalkan wudhu, gitu. Ini misalnya di dalam kitab Sapinah dinyatakan yang termasuk nawaqidul wudhu, yang membatalkan wudhu itu adalah iltiqa'u basyarotaini ajnabiyataini, bersentuhan kulit, ya, iltiqa'ul basyarotaini, dua kulit, ajnabiyataini, yang asing, orang lain gitu, yang bukan mahram.
artinya kalau yang mahram tidak batal wudu. Ya, kalau yang bukan mahram itu batal wudu begitu. Ini pengertian yang ada di dalam kitab Sapinah. Jadi kalau seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan suaminya itu tidak batal wudu karena memang dia sudah terjadi pernikahan. Bersentuhan kulit antara seorang anak dengan ibunya atau bapaknya, dengan saudara kandungnya, dengan anak laki-lakinya atau anak perempuan itu tidak membatalkan wudu gitu. Ini pengertian yang ada di kitab Sapinah. Nah, tetapi kalau menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas, bersentuh yang dimaksud dengan lamastum di situ bukan bersentuhan kulit ya, tapi di sini adalah lamastumunisa itu artinya saling bersentuhan. Yang dimaksud yaitu jima. Ya, jima itu artinya hubungan suami istri. Nah, baru kalau hubungan suami istri itu membatalkan wudu. Kalau tidak berhubungan suami istri atau jima itu tidak membatalkan wudu gitu. Nah, itu ya pendapat yang kedua. Jadi Anda ini tergantung kepada mana akan berpendapat. Ya, kalau mau mengambil kitab Sapinah tadi, ya bersentuhan dengan istri tidak batal. Bersentuhan dengan ibu sendiri tidak batal. Pokoknya dengan mahram itu tidak membatalkan wudu. Ya, termasuk juga dengan yang lain-lain ya, karena pengertian di situ bukan lamastum tapi lamastum, saling. Ya, saling itu ya kedua belah pihak saling bersentuhan gitu. Nah, ini maksudnya jima gitu ya. Itu kalau kita menganut pendapat Ibnu Abbas. Itu ya jawaban yang pertama untuk Abdul Aziz ya. Silakan untuk penanya yang kedua. Emi Nuraini, silakan. Saat sedang saum di bulan Ramadan, seseorang bermimpi jima. Apakah saumnya batal? Dan apabila jimanya keluar mani, tetap harus mandi besar. Apakah mimpi jimanya tidak keluar mani, apakah harus mimpi mandi besar? Jadi ada dua di sini ya. Pertama, keluar mani dalam bulan Ramadan. Apakah puasanya batal atau tidak? Karena ini mimpi, berarti sama dengan makan tidak disengaja, minum tidak disengaja. Nah, keluar mani tidak disengaja, muntah tidak disengaja, itu tidak membatalkan wudu. Kalau keluar maninya disengaja, baik itu melakukan hubungan suami istri atau istimta. Istimta itu artinya onani ya, atau masturbasi, baru itu membatalkan wudu ya. Bulan puasa masturbasi, bulan puasa onani, keluar mani, itu batal puasanya ya, wajib mengkodoknya ya. Jadi kalau mimpi saja itu tidak membatalkan wudu. Bukan wudu, ini kok wudu dari tadi ya, puasa gitu. Yang membatalkan itu yang disengaja ya. Kalau yang tidak disengaja walaupun banyak ya, ini menurut hadis ya, tapi kalau menurut Imam Hanafi itu membatalkan puasa. Tapi Imam Hanafi menyampaikan itu tidak berdasar gitu. Ya, kemudian yang kedua, kalau keluar mani hubungan suami istri tetapi tidak mengeluarkan mani, apakah batal wudunya? Apakah wajib mandi wajib? Jawabannya mandi wajib itu wajib ya.
walaupun tidak keluar mani, asal hubungan suami istri. Kan dalam suatu hadis dikatakan idzal taqal khitanani, apabila dua hitan bertemu. Nah, ini menunjukkan ya laki-laki dihitan, dibuang kulupnya ya yang menutupi kepala zakarnya. Itu namanya khitan. Perempuan juga dihitan, yaitu dibuang sebagian dari ya organ yang ada di kelentit atau klitoris ya. Nah, itu khitan juga. Nah, apabila ada dua hitan bertemu ya, faqad wajabal guslu, maka wajib mandi, wa ilam yanzil, walaupun tidak keluar mani gitu. Ya, walaupun tidak keluar mani, apabila berhubungan suami istri, apabila dua khitan itu bertemu, faqad wajabal guslu, maka dia wajib mandi ya. Jelas. Sekarang pertanyaan yang ketiga tadi dari saudara Emi ya. Resi Fatmawati sekarang. Silakan. Pak, bagaimana kalau kakinya suci, Bagaimana kalau kakinya suci, namun mengeluarkan barang yang kurang sedap, semisal bau kaki, apakah harus membasuh sepatu atau tidak? namun mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau kaki ya, Apakah harus membasuh sepatu atau tidak? apakah harus membasuh sepatu atau tidak? Membasuh sepatu itu maksudnya bagaimana ya? Membasuh kaki mungkin. Ya, membasuh kaki atau tidak. Mungkin salah satu dari rukun wudhu itu adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kaki beserta dengan mata kakinya ya, memuncangan gitu. Nah, kalau orang memakai sepatu itu kan tidak perlu dibuka, cukup diusap sepatunya. Kalau mukim berada di tempat, saya tinggal di rumah misalnya, pakai sepatu. Ya, Anda bayangkan rumah sekarang tidak disamakan dengan dulu ya. Kalau dulu tanah di bawahnya itu kan mungkin pasir gitu. Belum ada keramik atau granit seperti sekarang ini. Maka di rumah juga kadang pakai sepatu gitu. Nah, jadi tidur juga pakai sepatu ya. Karena batasnya 1 hari 1 malam. Kalau lebih dari 1 hari 1 malam, ketika berwudu itu harus buka sepatunya. Nah, atau kalau sudah dibuka, kalau mau wudu, ya itu wajib dibasuh gitu. Tapi syaratnya itu sebelum pakai sepatu harus bersih dulu dari najis ya. Jadi bukan kotor tapi najis. Kalau kotor kan misalnya ada tanah dikit, itu tidak najis gitu, jadi boleh. Jadi kalau baunya bukan oleh najis, itu tidak harus dibuka dan tidak harus dibasuh kakinya. Cukup diusap saja sepatunya gitu. Nah, jadi kalau kaki itu bau, karena misalnya sudah berwudu, bersih, kemudian pakai sepatu, pakai kaos kaki, jadi bau ya, mau sholat itu tidak wudu lagi karena memang tidak batal dari pagi. Misalnya kan ada orang yang kuat dari pagi sampai malam tidak kencing ya, tidak buang air besar, maka tidak harus wudu lagi kalau baunya bau yang bukan najis. Kalau baunya karena najis baru wajib dibasuh ya, yang kena najis itu gitu. Itu yang pertanyaan dari saudara Resi ya. Silakan lagi yang berikutnya, pertanyaan dari siapa? Mira Rahayu. Bagaimana ketika sholat tidak menyadari bahwa ada cairan yang keluar, namun tidak mengetahui kapan keluarnya? Maka apa hukum sholatnya? Yang membatalkan wudhu itu yaitu al-khoriju min ahadis sabilaini,
ada yang keluar dari salah satu dua jalan. Dua jalan itu kubul dan dubur. Kubul itu yang depannya. Kalau laki-laki penis, kalau perempuan vagina. Ada yang keluar dari vagina atau penis, baik itu cairan atau ada benda lain atau binatang. Misalnya ada ulet keluar nih dari kelamin ya. Ada belatung atau apalah. Atau dari dubur. Dubur itu yang belakang ya. Tadi apakah cairan atau benda yang lain gitu. Nah, itu membatalkan wudu. Nah, pertanyaannya, ketika sholat ada yang keluar, ya. Kalau ada keluar cairan, pipis atau apa, ya sholatnya dibatalkan gitu. Karena tidak memenuhi syarat sholat. Syarat sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Jadi tidak dilanjutkan, diulangi lagi dari awal, ya. Beda dengan kalau ketinggalan rukun itu dilanjut saja nanti setelah salam atau sebelum salam. Tapi nanti ada sujud sahwi. Nah, kalau ada yang keluar, ya, baik sebelum sholat atau sesudah sholat, ya tinggal diulangi lagi sholatnya, gitu. Itu batal wudunya, karena batal wudunya tidak memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu berhadas gitu. Jadi harus tidak berhadas, harus bersih dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil ya. Nah, ada orang yang jadi imam gitu ya di Masjid Istiqlal, di mana saya dengar itu tidak tahulah. Ketika sujud keluar angin, kedengaran oleh jamaah. Nah, seharusnya imam itu tidak boleh malu, ya tinggal mundur, kemudian berwudu lagi, ikut berjamaah lagi. Boleh menjadi imam lagi, boleh menjadi makmum gitu. Seperti halnya Nabi ya, pernah waktu sholat, dia tahu, lupa ya, bahwa dia belum mandi wajib. Nah, beliau ya mundur gitu. Kemudian mandi wajib dulu, baru sholatnya dilanjutkan gitu. Itu tidak apa-apa gitu. Ya, sudah jelas ini pertanyaan yang barusan jawabannya. Dilanjut ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini. Eni Nuraini. Ya, Emi Nuraini ya. Silakan. Bagaimana jika pada bulan Ramadan Bagaimana jika pada bulan Ramadan ada seseorang lalu dia sedang junub, ada seseorang sedang junub, entah tidak sempat atau lupa, entah tidak sempat atau lupa, atau tidak cukup waktunya, atau tidak cukup waktunya, dia belum mandi besar. dia belum mandi besar. Sementara waktu sholat subuh sudah masuk. Sementara waktu sholat subuh sudah masuk. Apakah berpuasa dalam keadaan junub seperti itu diperbolehkan? Apakah berpuasa dalam keadaan junub itu diperbolehkan? Jawabannya boleh, tidak batal. Yang penting tidak junub dalam keadaan puasa. Ada sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya belum mandi wajib. Ini sudah adzan subuh ya. Padahal saya berpuasa." Lalu Nabi mengatakan, "Wa kuntu junuban," dan aku juga dalam keadaan junub, ya. Artinya belum mandi wajib bulan puasa padahal waktu subuh sudah tiba. Nah, maka mandilah saat itu gitu ya. Sekarang katakanlah subuh itu jam 4.30. Nah, jam 4.30 sudah adzan belum mandi wajib. Apakah puasanya batal? Jawabannya tidak, karena Nabi juga pernah mengalami itu dan itu tidak membatalkan puasanya. Tinggal mandi wajib saja, lalu sholat subuh dan puasa sebagaimana biasa. Itu kasus Nabi ditanya oleh sahabat. Sahabat dalam keadaan junub, Nabi pun dalam keadaan junub. Ya, saudara sekalian, itu saja jawaban saya dan kajian kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau masih ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan pertanyaan itu. Insya Allah akan saya jawab. Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.